Yang saya dengar dari yang saya tampilkan juga dari video-video saya supaya ada buktinya, saudara. Ya, mereka membenci kekristenan, memeremukkan kekristenan, ya, luar biasa. Nah, pertanyaan saya, mereka ini sebenarnya Islam apa, saudara? Ini saya benar-benar hanya bertanya. Kalau saudara bilang bahwa di Islam tidak seperti itu, saya tahu tidak semua, saudara. Tetapi termasuk juga yang disampaikan oleh Pendeta Saibuddin. Nah, inilah yang saya maksudkan. Daripada Ustadz Kenama mencoba menjelaskan Alkitab orang Kristen yang bukan Alkitabnya, menjelaskan dari keimanan dia, otomatis pasti tidak benar. Maka fokuslah untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan mereka ini. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara sekalian, khususnya saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa dan harapan saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, judul video ini adalah Daniel Mananta mualaf, orang Kristen kebakaran jenggot. Ya, tanda tanya saudara. Ya. Apa maksudnya ini? Jadi orang Kristen ini adalah saya, saudara, sebagai orang Kristen, ya. Benarkah saya kebakaran jenggot? Di video saya yang membahas Daniel Mananta yang menjadi perbincangan sekarang, ya, dan dari saudara kita Muslim mengharapkan untuk mualaf, ada yang berkomentar seperti ini dari Holy Sofyan. Saya betul-betul heran dengan PSD ini. Kalau dia mempost orang-orang murtadin di channelnya orang-orang Islam biasa saja. Begitu orang yang menjadi mualaf, PSD langsung kayak orang kebakaran jenggot. Makanya lain kali kalau menampilkan narasumber yang murtadin itu sedikitnya orang-orang yang terkenal dan dikenal publik. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya menampilkan katanya orang murtadin, ya, artinya orang yang percaya Kristus, maka saya biasa-biasa saja, saudara. Ya. Tetapi kalau mualaf, saya kebakaran jenggot. Seperti Daniel Mananta kan belum jelas ya. Belum ada pernyataan resmi dari Daniel Mananta. Cuma saja mereka mengharapkan untuk mualaf. Apakah benar saya kebakaran jenggot, saudara? Ya tentu tidak. Jenggot saja nggak ada ya. Nggak ada jenggot. Jadi apa yang mau dibakar? Yang ada hanya rambut kan di atas. Ada yang mencelah juga rambut saya. Pendeta kok jambul ya. Ini masalah selera. Ya. Ini masalah style. Setiap orang punya style masing-masing dan tidak bisa kita mengurusi. Sama ya. Jadi kalau saudara bilang, saya kebakaran jenggot, ya tidaklah saudara. Kami orang Kristen ini sangat paham namanya toleransi. Ketika mungkin ada keluarga kami memilih jadi orang Muslim, maka kami tidak harus kebakaran jenggot, saudara. Sampai harus mendatangi masjid-masjid, lalu mengumpulkan ormas-ormas, ya. Kami tidak melakukan seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena justru, saudara, beberapa bulan yang lalu, pada saat saya dari channel saya, ada baptisan, saudara, di gereja seorang hamba Tuhan, lalu keluar dari channel saya. Ramai, saudara. Ramai. Seperti ada kemarahan, ormas-ormas, dan gereja daripada rekan hamba Tuhan itu didatangi, saudara, dan ditutup. Jadi siapa yang kebakaran jenggot di sini? Ya kan, saudara? Kita santai aja, karena kita tidak bisa seperti menahan mereka kalau mereka harus meninggalkan Yesus. Tidak. Tapi justru sebaliknya terjadi ketika ada orang yang mau jadi masuk Kristen. Seperti terkesan mereka menahan. Dengan membentengi dengan ormas-ormas, saudara. Dengan mendatangi gereja. Hari ini saya baru mengupload sebuah video, ya. Seorang namanya Bapak Imam Prasetya. Dia berkata bahwa mereka ditargetkan oleh leadernya membakar 10 gereja tiap bulan. Why? Ya kan, saudara? Saya membahas dari channel saya, rata-rata mereka yang telah percaya dan bertobat, mereka adalah orang radikal. Lalu ada yang berkomentar begini, saudara. Tentunya tidak semua Islam seperti itu. Ya, saya paham, saudara. Tetapi ada berapa golongan sebenarnya. Saya tidak mengerti. Kalau saudara berkata bahwa tidak semua, maka saya bertanya karena saya tidak mengerti. Islam apa yang sebenarnya mereka ini? Ya, seperti Pak Elias, pernah keluar dari video saya. Melempari tokoh-tokoh Kristen. Ya, hampir, saudara, ya. Yang berkesaksian orang-orang Muslim, ya, minta maaf ya.
Mereka mengatakan bahwa mereka membenci kekristenan. Amit-amit mau jadi orang Kristen itu Pak Yosua Muhammad Hasin, ya saya ingat namanya. Membakar 3 gereja. Ya saudara, ini Muslim apa mereka ini saudara? Kemudian ada Bapak Abdul Tahir yang mengaku cucu daripada Kahar Musakar dari Makassar. Pergi ke Pakistan untuk belajar teroris ke Pakistan untuk meremukkan orang Kristen yang ada di Indonesia. Ya saudara ya. Nah ini Islam apa mereka ini? Kemudian yang barusan saya upload, mereka punya target menghambat kekristenan, kemudian harus punya target membakar 10 gereja tiap bulan. Saudara bisa lihat videonya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah ungkapan mereka, saudara. Bukan fitnah. Tetapi lucunya ketika saya ngomong seperti ini, lalu ada yang berkata bahwa justru PSD ini seolah-olah membuat satu perpecahan. Lah, saya menanggapi loh, kok dibilang membuat satu perpecahan? Sumbernya siapa, saudara? Ya kan mereka yang ngomong sendiri. Saya ini ngomong karena melanjutkan apa yang mereka sampaikan. Iya kan? Membenci kekristenan, membakar gereja. Adakah orang Kristen yang membakar masjid, saudara? Coba, ada nggak? Kalau saya mungkin tidak tahu, coba kirimkan videonya ke saya, pengakuan orang itu, saudara. Tetapi kalau toh mungkin ada, ya yang saya dengar dari yang saya tampilkan juga dari video-video saya supaya ada buktinya, saudara. Ya, mereka membenci kekristenan, meremukkan kekristenan, ya luar biasa. Nah, pertanyaan saya, mereka ini sebenarnya Islam apa, saudara? Ini saya benar-benar hanya bertanya. Kalau saudara bilang bahwa di Islam tidak seperti itu, saya tahu tidak semua, saudara. Tetapi termasuk juga yang disampaikan oleh Pendeta Saibuddin. Nah, inilah yang saya maksudkan. Daripada Ustadz Kenama mencoba menjelaskan Alkitab orang Kristen yang bukan Alkitabnya, menjelaskan dari keimanan dia, otomatis pasti tidak benar. Maka fokuslah untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan mereka ini, khususnya Ustadz Kenama. Dan seperti yang disampaikan oleh saudara Holy Sofian ini, saya tidak kebakaran jenggot, saudara. Ya, mereka mau memilih jadi apa, saya tidak sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membela. Toh banyak kesaksian mereka pindah lalu kemudian berbalik lagi. Saudara, saya tidak pernah ragu dan khawatir apalagi mau marah-marah ketika orang beralih hijrah masuk di agama Muslim. Kalau itu dianggap jauh lebih bagus, silahkan, saudara. Toh yang akan menentukan keselamatan diri kita masing-masing. Saya tidak akan kebakaran jenggot karena memang tidak ada jenggot saya. Dan kalau toh ada jenggot saya, tidak mungkin itu akan kebakar. Ya saudara ya, supaya kita cerdas. Nah ini yang saya sampaikan. Saudara-saudara menanggapi komentar ini, kemudian juga sekaligus menjawab. Dan saudara bisa share ini, menjadi pertanyaan besar saya. Ya, bahwa saya tidak kebakaran jenggot. Lalu kalau dibilang saya justru membuat panas, ya salah, saudara. Sumbernya dari mana? Kan mereka ngomong membakar gereja, menargetkan membakar 10 gereja, orang Kristen kafir, dimusuhi, dilempari. Dan saya waktu ketika di sekolah di ada satu daerah, saudara, saya hanya berempat orang Kristen. Dan ada guru Muslim itu ya, guru PPKN saya pada saat itu kadang-kadang membuat hati sakit. Ya. Bahkan rekan-rekan saya dari Muslim, waktu saya bersekolah, itu sering menghina Tuhan saya. Dengan menyanyi-nyanyi, memperdengarkan kepada kami 4 orang, karena kami hanya 4 orang di dalam kelas. Ya, lagunya seperti ini, saudara. Mungkin saudara pernah tahu ini lagu ini ya. Na 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 na. Lalu terus Nabi Isa mega utunah. Ya, jadi banyak katanya kutunya, saudara. Tetapi nabinya itu sembahyang jitawa, doa jitawa. Tetapi Nabi Isa banyak kutunya. Nah itu, saudara, jujur ya, saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus ya merasa apa ya, saudara. Tetapi itulah yang terjadi. Makanya itu saya bertanya, sebenarnya Islam yang mana yang radikal itu yang memusuhi Kristen? Sampai begitu kebenciannya begitu besar. Ya, kalau kita kan dibenci, saudara, Alkitab mengajarkan kita berbuat kasih. Dan kita punya pengharapan. Alkitab sudah berkata, kamu akan dikucilkan karena nama Yesus. Tuhan sudah mengetahui semuanya. Itu membuktikan bahwa saudara, apapun yang orang lakukan terhadap kekristenan, kita akan tetap berdoa buat mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Supaya kelak mereka dijamah Tuhan. Sekalipun mereka membakar gereja, membenci kekristenan. Tapi kita percaya, kuasa Roh Kudus sanggup menjamah dan memulihkan hidup mereka. Amin. Saudara, silakan share video-video saya ini untuk menolong saudara seiman untuk tetap kuat,
sekaligus menjadi pertanyaan besar saya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin, amin, amin.